Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan modul pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu ekologi pertanian pedesaan dan kaitannya dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Kenapa ini penting? Karena pertanian hari ini tidak hanya dituntut untuk menghasilkan, tetapi juga harus berkelanjutan. Contoh, misalnya, jika petani terus menggunakan pupuk kimia berlebihan, mungkin hasil produksinya bakal meningkat. Tetapi, tanah bisa rusak dalam jangka panjang, karena unsur hara biotiknya itu akan terus berkurang karena efek dari zat kimia tersebut. Pendahuluannya, prinsip ekologi seperti keseimbangan ekosistem dan efisiensi sumber daya menjadi dasar penting dalam pertanian modern. Artinya, kita tidak hanya mengejar hasil atau produktivitas, tetapi juga menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti yang bisa kita contohkan, penggunaan pupuk organik di limbah ternak. Nah, selain mengurangi biaya, juga menjaga kesuburan tanah, karena tadi menggunakan pupuk yang organik. Dalam materi ini, kita akan memahami konsep ekologi pertanian, menghubungkannya dengan SDGs, menganalisis perannya, dan mengevaluasi praktek pertanian di lapangan. Seperti contoh nanti, kita akan melihat apakah sistem pertanian di desa sudah mendukung SDGs atau justru kebalikannya, yaitu merusak. Mengapa ekologi pertanian itu penting? Nah, ekologi pertanian penting karena beberapa hal. Pertama itu menjaga lingkungan, meningkatkan ketahanan pangan, efisiensi biaya, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Seperti contoh, petani yang menanam berbagai jenis tanaman atau diversifikasi akan lebih aman dari gagal panen dibandingkan hanya pada satu komoditas saja. Kemudian kita akan memahami tentang Sustainable Development Goals atau SDGs dalam konteks ekologi pertanian dan pedesaan. SDGs adalah agenda global yang berisi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan tanpa merusak lingkungan. Nah, SDGs ini yang tadi dari 17 tujuan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terintegrasi dalam mewujudkan kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan sumber daya alam. Sehingga ketika manusia memanfaatkan alam, mereka akan mengedepankan keberlanjutannya atau kelestarian alam tersebut. Contohnya, mengurangi kemiskinan tanpa harus menebang hutan secara berlebihan. Kita bisa melihat ada 17 pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pada saat ini terlihat 17 tujuan SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pelestarian lingkungan. Nah, yang pertama adalah menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi terbarukan, pekerjaan yang layak, infrastruktur, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut dan menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi masing-masing SDGs ini itu saling berkaitan satu sama lain. Kita contohkan, untuk menghapus kemiskinan, kita tentu harus bisa meningkatkan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya.
Sehingga biasanya pemerintah kalau dalam menyusun program itu, mereka itu mengedepankan pada pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Jadi setiap program-program pemerintah maupun pemerintah pusat, provinsi, daerah, itu semua berkaitan dengan 17 komponen SDGs ini. Kenapa penting kita untuk mengetahui apa itu SDGs? Nah, SDGs penting karena mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Nah, termasuk pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Contohnya tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, prioritas SDGs yang berkaitan dengan ekologi pertanian dan pedesaan. Dalam konteks ekologi pertanian dan pedesaan, SDGs memiliki keterkaitan yang sangat erat karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama yang berhubungan langsung dengan lingkungan, ketahanan pangan, serta kehidupan masyarakat pedesaan. Nah, apa saja sih sektor ekologi pertanian dan pedesaan yang berkaitan dengan tujuan SDGs? Yang pertama adalah zero hunger atau tidak adanya kelaparan. Ekologi pertanian berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan melalui pengolahan tanah, air, dan biodiversitas. Sistem pertanian berbasis ekologi mampu meningkatkan ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Kita contohkan aja dengan sistem pertanian berkelanjutan, produksi tetap tinggi tanpa merusak tanah sehingga pangan tetap tersedia. Coba bayangkan jika tahun 2026 ini kita tidak menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, kita secara jor-joran terus memakai pupuk kimia, pestisida kimia, air yang terpapar kimia, itu secara berkala atau cepat atau lambat itu akan merusak dari tanaman tersebut. Nah, ketika mungkin 10 tahun atau 15 tahun kemudian, itu tanah bisa menjadi tandus, tidak ada lagi unsur haranya, sehingga tidak layak untuk ditanam. Artinya, jika itu tidak layak, maka tidak ada aktivitas pertanian lagi, karena tanahnya, sumber daya airnya itu tidak mendukung untuk melakukan kegiatan pertanian. Jadi, tanah tersebut hanya bisa kita gunakan selama 15 tahun saja, dan 15 tahun ke depan itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, mungkin contohnya ya kayak daerah Hiroshima dan Nagasaki itu kan terkena paparan kimia nuklir. Nah, itu sampai sekarang dari 1945 sampai sekarang pun daerah tersebut tidak bisa ditanami oleh tanaman pertanian. Nah, coba bayangkan ke depannya bagaimana jika tidak ada kegiatan pertanian, maka akan muncul kelaparan secara global. Nah, itulah kenapa dalam SDGs itu berkaitan dengan ekologi pertanian dan pedesaannya. Kita lanjut pada SDGs 12, 13, dan 15. Di mana SDGs 12 yaitu Responsible Consumption dan Production. Nah, prinsip ekologi mendorong efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah, sehingga mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ada SDGs 13 yaitu Climate Action, di mana pertanian berbasis ekologi mampu meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui diversifikasi tanaman, konservasi tanah, dan pengelolaan air yang baik. Dan yang terakhir adalah SDGs 15 yaitu Life on Land, di mana pengelolaan sumber daya alam yang berbasis ekologi mampu membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah degradasi lahan atau kehilangan unsur-unsur hara pada lahan tersebut. Nah, contohnya misalnya mengurangi limbah pertanian dan menjaga hutan sekitar tanah. Kemudian ekologi sosial sebagai pendekatan SDGs. Agroekologi merupakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi dalam sistem pertanian untuk mencapai keberlanjutan lingkungan,
ekonomi, dan sosial. Nah, di mana pendekatan ini menjadi semakin penting dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam hal ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam. Contohnya, kita menanam tanaman penutup tanah untuk menjaga kelembapan dan mencegah erosi. Salah satu contohnya. Kemudian, apa sih peran strategis agroekologi? Agroekologi berkontribusi langsung terhadap beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan ketahanan pangan, efisiensi produksi, adaptasi terhadap perubahan lingkungan atau iklim, serta pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Nah, selain itu, pendekatan ini juga membantu mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan, sekaligus menjaga produktivitas jangka panjang. Sebagai contoh, petani yang menggunakan pupuk organik dan merotasi tanaman biasanya itu memiliki tanah yang lebih subur dalam jangka panjang karena adanya unsur hara yang saling melengkapi, kaya akan unsur hara. Berbeda dengan petani yang menanam satu tanaman saja, itu biasanya unsur haranya itu akan terpakai lebih cepat. Contohnya seperti tanaman karet, tanaman sawit, maupun tanaman-tanaman lainnya, di mana tanaman tersebut hanya bisa ditanam secara sendiri atau secara mono, sehingga siklus atau aliran dari kesuburan tanah unsur haranya tersebut itu lebih cenderung sedikit. Nah, seperti contoh, kalau misalnya tanaman sawit digabungkan dengan tanaman kacang-kacangan, itu biasanya unsur hara nitrogen pada tanaman itu cukup tinggi, di mana salah satu tanaman kacang menghasilkan unsur hara nitrogen, dan tanaman sawit itu juga memerlukan unsur hara nitrogennya, sehingga adanya aliran-aliran unsur hara yang saling melengkapi. Kita masuk kepada studi kasus di Kalimantan, di mana implementasi agroekologi berbasis kearifan lokal dalam mendukung SDGs di Kalimantan. Masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur itu mengembangkan sistem kebun campuran atau agroforestry dengan menggabungkan tanaman pangan, tanaman tahunan, dan pohon dalam satu lahan. Nah, itu sistem ini menjadi bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan ketidakpastian iklim, sekaligus meningkatkan produktivitas serta mengurangi risiko gagal panen. Agroforestry ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi lahan, menjaga kesuburan tanah, dan memperkuat keanekaragaman hayati. Dari perspektif SDGs, praktek ini mendukung ketahanan pangan, adaptasi lingkungan dan pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena masyarakat tidak tergantung pada satu tanaman saja. Nah, contohnya dalam suatu lahan ada padi, buah, dan pohon kayu. Ini membuat pendapatan lebih stabil dan risiko gagal panen lebih kecil, karena jika misalnya tanaman buahnya gagal panen, masih ada tanaman lainnya seperti tanaman padi dan pohon kayu yang bisa menghasilkan. Namun penerapannya masih mengalami kendala, di mana penerapan agroekologi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan teknologi dan kurangnya pendampingan. Secara keseluruhan, agroekologi berbasis kearifan lokal itu memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan berdaya saing. Nah, contohnya banyak petani masih belum paham teknik pertanian ramah lingkungan karena kurangnya penyuluhan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ekologi pertanian adalah kunci pertanian berkelanjutan. Tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, petani yang menjaga tanah hari ini akan tetap bisa bertani 10-20 tahun ke depannya. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa masa depan pertanian tidak hanya ditentukan oleh teknologi saja,
tetapi juga oleh bagaimana kita menjaga keseimbangan alam tersebut. Nah, terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.